Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang soal TKA dari buku Siaga Erlangga yang ada di halaman 175 nomor 29. Mari kita baca terlebih dahulu ya soalnya. Di suatu sekolah, seorang siswa akan masuk ke suatu ruang dekat dengan tempat ia berdiri sekarang. Saat ini, siswa tersebut berdiri di titik negatif 15,27. Oke, di sini saya tulis A ya sebagai awal. Negatif 15,27. Di dekat siswa tersebut ada 4 ruangan, yaitu ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, dan toilet. Diketahui posisi ruang kelas di titik 10,14. Berarti saya tulis K ya, maksudnya ruang kelas 10,14. Ruang guru di titik 12,7 G ya, 12,7. Lalu di sini ruang perpustakaan negatif 13,10 dan toilet di titik 2,-5. Oke, udah saya kasih inisial semua ya. Dari tempat siswa tersebut berdiri, ia akan menuju ke satu ruangan dengan proses transformasi berikut. Ada 4 transformasi yang ada di dalam soal. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, jika siswa tersebut menggunakan transformasi yang kedua, ia akan masuk ke ruang perpustakaan. Nah, di sini transformasi yang kedua adalah translasi serta dilatasi ya. Berarti kita tulis titik awalnya di sini, yaitu nggak usah pakai nama-nama ya, min 15,27. Lalu ditranslasi ya, nggak usah tulis rumus karena kita sudah tahu bahwa ini ditambah negatif 11, negatif 7 berarti ke kiri 11 langkah sama ke bawah 7 langkah ya. Berarti negatif 15 tambah negatif 11 itu negatif 26. 27 tambah min 7 adalah 20. Lalu didilatasi dengan skala setengah. Nah, rumusnya seperti ini. XY. Nah, dilatasi ini bisa jadi pembesaran, bisa jadi pengecilan ya. Kalau misalnya K-nya itu setengah, berarti semuanya dikali setengah gitu ya, tapi artinya diperkecil. Jadi negatif 26,20 itu berubah menjadi 0,setengah. Jadi min 13,10 ya. Ternyata min 13,10 itu adalah P ya, berarti ruang perpus. Cocok ya, berarti benar. Oke, lanjut. Jika siswa tersebut menggunakan transformasi yang keempat, ia akan masuk ke ruang kelas. Berarti kita tulis di sini P pernyataan 2. Berarti dari titik awal ya, di garis refleksi. Oh ya, berarti tulis rumus dulu ya, karena ini lumayan kompleks nih. XY itu direfleksi MX sama dengan H itu menjadi 2H min X, Y. Berarti di sini awalnya adalah minus 15,27 menjadi MX, min 8 ya, menjadi di sini 27 karena kan Y-nya nggak ada perubahan. Lalu 2H min X 2 kali min 8 kurang negatif 15. Ini kurang negatif 15 jadinya min 16 tambah 15 menjadi min 1 ya. Berarti di sini min 1,27. Lalu dia diminta translasi ya. Di sini berarti langkah 2-nya translasi, min 1,27 itu ditranslasi 9 sama min 13 yang artinya 9 ke kanan, 13 ke bawah ya. Jadi kita tambah menjadi 8,14. Nah, di sini
Nah, di sini kita lihat 8,14 itu nggak ada ya, adanya 10,18. Jadi di sini jawabannya otomatis salah ya. Salah. Nah, berarti untuk pernyataan yang ketiga kita cek, jika siswa tersebut menggunakan transformasi 1 dan 2, ia tidak akan masuk ke ruang toilet dan ruang guru. Nah, di sini kan ada kata dan, berarti dua-duanya harus terpenuhi gitu ya. Nah, di sini pernyataan yang ketiga berarti saya pakai transformasi 1 dulu. Transformasi 1 yaitu min 15,27 itu mau di rotasi ya, berlawanan ya. Berarti rumusnya itu min y, x. Nah, ini saya tulisnya di sini aja ya. Min y, x menjadi min 27, min 15. Oke. Nah, terus di sini dibilang kemudian direfleksi. Nah, refleksi sendiri rumusnya adalah refleksinya y sama dengan min x ya. Berarti dibalik lalu kasih tanda min. Gitu ya. Nah, berarti titik yang tadinya min 27, min 15 itu berubah menjadi 15,27 gitu. Nah, di situ 15,27 itu nggak ada, adanya min 15,27 ya. Ya, di sini tidak ada karena di sini adanya min 15,27. Jadi nggak cocok ya. Jadi kalau satu aja enggak, sedangkan di sini kan ada kata dan, berarti jawabannya otomatis salah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau lanjutin nggak apa-apa. Nah, pakai yang transformasi yang ketiga ya. Transformasi ketiga. Nah, saya tandai dulu biar ada pembedanya. Nah, kita mulai dari titik awal ya. Min 15,27 itu di sini dilatasi dengan faktor skala sepertiga. Berarti kalau faktor skalanya sepertiga ya nggak usah tulis rumus juga nggak apa-apa. Ya kan, yang penting kita kali semuanya dengan minus sepertiga ya, menjadi 5,-9. Oke. Lalu katanya ditambah rotasi dengan pusat 3,-6. Nah, ini untuk anak SMP harusnya nggak ada pusatnya ya. Harusnya pusatnya cuma di 0,0, tapi nggak apa-apa. Saya tulis dulu rumusnya di sini. Berarti kalau pusatnya bukan 0,0, kita nulisnya 3,-6 baru ditambah 180 di sini. Ya. Sehingga rumusnya itu ya di sini harusnya A sama B dulu ya. Di sini jangan dimasukin angka dulu, R terus A, B, A, 180. Nah, itu rumusnya adalah min X tambah 2A min Y tambah 2B. Nah, di buku TKA-nya ada kok tentang teorinya ya, jadi boleh dibaca dulu. Tapi memang untuk anak SMP harusnya sih nggak sampai yang ada titik pusatnya ya. Nah, kalau sudah kita tulis di sini titik pusatnya adalah 3,-6 ya, 180. Nah, artinya di sini min X tambah 2A itu berarti min 5 tambah 2 kali 3. Jadi min 5 tambah 6 itu adalah 1 ya. Sedangkan yang sebelahnya min Y tambah 2B berarti min 9 tambah 2 kali min 6, yaitu menjadi 9 kurang 12 menjadi min 3 ya. Jadi jawabannya itu 1, min 3. Nah, kan nggak ada.
Jadi dua-duanya itu nggak ada berarti ya udah jelas salah gitu ya. Nah jadi saya sudah membahas 3 video termasuk yang ini. Ternyata geometri transformasi walaupun mudah tapi karena soalnya seperti ini ya, sungguh banyak menghabiskan banyak waktu ya. Semoga saja soal TKA yang akan kalian kerjakan itu tidak serumit dan sepanjang ini pernyataannya gitu ya. Karena pernyataan 1, 2, 3 itu tidak saling berkaitan, jadi kalian harus menghitungnya berulang-ulang gitu. Disitulah yang menghabiskan banyak waktu. Jadi bukannya kalian nggak bisa, tapi waktunya nggak cukup gitu ya. Jadi saya minta kepada kalian untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik, memprioritaskan soal-soal yang mudah, dan yang sekali lagi kadang-kadang waktu kita habis tuh karena kita nggak hafal perkalian, pembagian, penjumlahan, kita kurang cepet ngitungnya gitu. Karena kadang-kadang saya melihat murid saya sendiri pun masih ada yang menghitung pakai jari gitu. Nah itu sangat-sangat menguras banyak waktu. Jadi kalian mulai latihan dari sekarang, karena bagaimanapun untuk kalian masuk SMA kan pakai TKA ya. Nah nanti juga kalian untuk latihan masuk ke perguruan tinggi, kalian juga harus ujian TKA. Intinya ujian TKA itu berguna untuk melatih mental kalian agar kalian terbiasa menghadapi ujian gitu ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.